Terima kasih kepada MC kita. Selamat siang kepada para peserta workshop Cara Mudah Membaca Kardiotokografi yang merupakan bagian dari acara konferensi daring bagian Objin FK Unpad Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada sesi ini saya akan membawakan topik mengenai interpretasi kardiotokografi. Sebelum masuk kepada kasus-kasus yang menarik, kita akan melihat beberapa acuan yang perlu kita perhatikan pada saat membaca hasil kardiotokografi nanti. Yang pertama adalah baseline yang terdiri dari banyak bunyi jantung anak atau BJA, normal 110 sampai 160 denyut per menit dan teratur atau reguler. Variabilitas ada yang disebut silent atau 0, minimal 1 sampai 5 denyut per menit, normal 5 sampai 25 denyut per menit, dan saltatory adalah lebih dari 25 denyut per menit. Ada yang disebut akselerasi, yaitu meningkatnya BJA lebih dari 15 denyut per menit dari frekuensi dasar. Kemudian ada juga yang disebut deselerasi, yaitu penurunan BJA lebih dari 15 denyut per menit. Ada 4 macam deselerasi, yaitu deselerasi dini, lambat, prolong, dan variabel. Untuk interpretasi nanti, hasilnya terdapat 3 kategori. Untuk mudahnya, kategori 1 adalah normal, kategori 3 adalah abnormal, sedangkan kategori 2 berada di antaranya. Untuk kategori 1, BJA tentunya normal antara 110 sampai 160 denyut per menit, dengan variabilitas moderate 5 sampai 25 denyut per menit. Tidak ada deselerasi, tidak ada deselerasi lambat maupun variabel. Kemudian akselerasi bisa ada atau tidak. Pada kategori 2, BJA mengalami bradikardi kurang dari 110 denyut per menit, bisa tanpa variabilitas, atau takikardi lebih dari 160 denyut per menit. Variabilitas bisa minimal kurang atau sama dengan 5 denyut per menit. Bisa juga terdapat variabilitas yang absen atau 0, tetapi tidak terdapat deselerasi. Dapat pula terdapat variabilitas yang lebih dari 25 denyut per menit. Sedangkan kategori 3 yang disebut abnormal, bisa terdapat deselerasi lambat yang berulang, bisa terdapat deselerasi variabel yang berulang atau rekuren, bisa terdapat bradikardi atau pola sinusoidal. Untuk tata laksana bagaimana? Pada kategori 1 atau normal, status asam basa normal. Dimonitor saja secara rutin dan dalam hal ini tidak perlu tindakan. Untuk kategori 2 diperlukan evaluasi dan reevaluasi. Pertimbangkan seluruh keadaan klinis ibu dan janin. Pada beberapa keadaan mungkin diperlukan tes tambahan untuk memastikan kesejahteraan janin. Kemudian kita juga dapat melakukan tindakan resusitasi intrauterin, yaitu dengan posisi miring kiri yang disebut posisi lateral decubitus, kemudian diberikan oksigen, diberikan cairan secara intravena. Jika kita sedang menggunakan oksitosin atau prostaglandin dihentikan, bahkan bisa diberikan tokolitik, dilakukan reposisi, bahkan jika memungkinkan kita lakukan amnio infusion. Diobservasi selama 30-60 menit, jika tidak ada perubahan, kita melakukan terminasi kehamilan. Untuk kategori 3 yang abnormal, di sini dikaitkan dengan status asam basa fetal yang abnormal. Memerlukan evaluasi yang cepat, kita memperbaiki status oksigen maternal dengan mengatur posisi ibu, juga jika terdapat hipotensi diobati, takisistolnya juga diperbaiki, kemudian kita melihat keberhasilan tindakan kita dengan melihat perubahan BJA. Namun, jika BJA atau bunyi jantung anak tidak berubah, kita segera melakukan terminasi kehamilan. Nah, kita masuk kepada kasus yang pertama. Melihat grafik seperti ini, di
atas adalah untuk kita melihat BJA, sedangkan di bawah untuk kita melihat kontraksi rahim atau HIS. Di tengah yang merupakan garis-garis kecil atau kotak-kotak ini adalah gerak janin. Kita kembali ke atas, kita melihat baseline-nya berapa, rata-rata bunyi jantung anak di sini berapa. Ini berkisar 140 sampai 150 denyut per menit. Setelah baseline, kita melihat variasinya. Variabilitas di sini 5 sampai 25 denyut per menit. Kemudian kita menilai apakah ada akselerasi. Di sini ada ya, akselerasi. Kemudian apakah ada deselerasi? Tidak ada. Baik, kita turun ke kontraksi atau HIS. Ada berapa kali HIS dalam 10 menit? Untuk mudahnya, satu kolom ini adalah 1 menit. Biasanya disesuaikan dengan kecepatan berjalan kertas pada mesin kardiotokografi. Jadi dari angka ini sampai barisan angka yang tengah, untuk mudahnya kita anggap 10 menit. Kita melihat ada berapa kali HIS dalam 10 menit. Pada gambar ini 1, 2, 3. Jadi 3 kali HIS dalam 10 menit. Kemudian ada berapa kali gerakan, kita juga melihat gerakannya lebih dari 3 kali ini dalam 10 menit. Jadi kita simpulkan pada kasus pertama ini merupakan kategori 1, normal. Berikutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Seperti tadi kita ulangi. Kita lihat baseline-nya dulu berapa, antara 140 sampai 150 denyut per menit. Kemudian variabilitasnya 5 sampai 25 denyut per menit. Bagaimana dengan akselerasi? Ada. Deselerasi tidak ada. Kemudian kita melihat kontraksinya. Di sini kelihatan 2 sampai 3 kali dalam 10 menit. Kemudian gerak anaknya atau gerak janinnya lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Ini juga kita kategorikan pada kategori 1. Setuju ya para peserta? Kasus ketiga, nah ini sudah berbeda ya dengan yang tadi, kita perhatikan baik-baik. Sama dengan tadi, kita membaca secara sistematis. Lihat baseline-nya ini antara 130 terus 40 kali per menit atau denyut per menit. Bagaimana dengan variabilitas? Variabilitasnya kelihatan kurang dari 5 denyut per menit, lebih datar daripada yang tadi. Akselerasi yang ke atas tidak ada, deselerasi dikatakan tidak ada. Kemudian kita melihat HIS-nya. Di sini datar-datar saja, tidak terdapat HIS. Dan bagaimana dengan gerakan janinnya? Di sini masih lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Jadi apa kesimpulannya? Kita kesimpulkan kasus ini masuk di kategori 2 ya. 1 tadi normal, 3 abnormal. Kategori 2 adalah yang berada di antaranya. Bagaimana tadi tata laksananya? Kita akan evaluasi, melakukan reevaluasi, tetapi jika tidak ada perubahan dalam 30 sampai 60 menit, kita akan melakukan terminasi kehamilan. Masih semangat? Kita lanjut ya, kasus berikutnya. Ini adalah kasus keempat. Wah, bervariasi ini, menarik ya. Balik lagi, kita dari awal melihat baseline-nya. Baseline antara 140 sampai 150 denyut per menit. Bagaimana dengan variabilitasnya? Variabilitas 5 sampai 25 denyut per menit. Apakah ada akselerasi? Ada di sini minimal akselerasinya. Apakah ada deselerasi?
yang lebih dari 25 denyut turunnya ada, di sini jelas, bahkan berulang. Deselerasi di sini dikatakan deselerasi variabel. Lihat hissnya ada berapa kali dalam 10 menit, ini ada 3 kali dalam 10 menit, kemudian gerak janinnya ada lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Kesimpulan, kasus 4 disimpulkan menjadi kategori 3. Di sini apa? Sehingga kita harus segera melakukan terminasi kehamilan. Ya, berikutnya kasus kelima. Sama, kita lihat lagi baseline-nya tentunya sudah lebih fasih ya sekarang. Di sini baseline-nya 130 sampai 140 denyut per menit. Variabilitas 5 sampai 25 denyut per menit artinya normal. Apakah ada akselerasi? Kelihatan ini ada ya. Naik lebih dari 15 denyut per menit. Di sini juga ada. Apakah ada akselerasi? Tidak ada. Turun, kita lihat hissnya. Di sini terdapat hiss 1 sampai 3 kali dalam 10 menit. Kemudian gerak anak atau gerak janin lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Sehingga kita bisa simpulkan pada kasus yang kelima ini masuk di kategori 1. Masih semangat? Berikutnya. Ya, supaya kita banyak pengalaman ya. Nah, lihat ini gambarannya berbeda dengan yang tadi. Di sini kelihatan banyak ya variasinya. Kita lihat secara sistematis. Balik lagi baseline. Baseline antara 140 sampai 150 denyut per menit. Variabilitas kelihatannya sudah mulai berkurang ya, jadi kurang dari 5 kali per menit. Apakah ada akselerasi? Kelihatannya tidak ada. Apakah ada deselerasi? Jelas, ini berulang deselerasinya. Turun lebih dari 15 denyut per menit. Kita sekarang lihat kontraksinya. Ya, di sini 2 kali dalam 10 menit dan gerak janinnya lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Kita simpulkan di kasus yang ke-6 ini masuk di kategori 3 ya. Tadi terdapat deselerasi lambat yang berulang. Baik, masih semangat? Tentunya masih ya. Oke, kasus ke-7. Kelihatan di sini. Oke, kita lihat lagi dari awal bagaimana baseline-nya antara 140 sampai 150 kali per menit. Akselerasi ada, deselerasi tidak ada. Kemudian kontraksinya 3 kali dalam 10 menit. Gerak anaknya lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Kesimpulannya, ini mudah ini. Iya, betul. Kategori 1. Nah, sekarang kita lihat yang agak-agak silent ini variabilitasnya. Kita baca secara sistematis lagi. Baseline antara 100 sampai 135 kali per menit ya. Di sini lebih datar variasinya. Tentunya variabilitas kurang dari 5 denyut per menit. Akselerasi tidak ada. Deselerasi ada, jelas. Bagaimana dengan hissnya? Dilihat dulu ada tidak? Tidak ada ya hissnya. Gerak anak lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Disimpulkan, deselerasinya adalah variabel dan masuk di kategori 3 patologi. Berikutnya, ya kita lihat di sini, waduh lebih silent ya. Lihat baseline-nya sekitar 140 kali per menit. Variabilitasnya tentunya ini kurang dari 5 kali per menit juga. Apakah ada akselerasi? Tidak ada. Deselerasi yang jelas juga tidak ada, datar-datar saja. Lihat ke bawah, untuk hiss juga tidak ada.
dan gerak anak lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Kesimpulan, untuk kasus 9 kita masukkan di kategori 2, ya. Deklarasinya tidak jelas. Baik, nah untuk gambar berikutnya, baseline 140 sampai 150 kali per menit. Variabilitas di sini lumayan ya, 5 sampai 25 kali per menit. Akselerasi tidak ada. Deselerasi jelas ada, berulang atau rekuren. His terdapat 2 kali dalam 10 menit. Bunyi, gerak anak lebih dari 3 kali dalam 10 menit. Kesimpulan, pada kasus ini termasuk di kategori 3 karena terdapat deselerasi lama berulang, tadi kita lihat dengan jelas. Berikutnya, wah ini menarik ya, gambarannya jelas sekali. Iya, baseline antara ya sekitar 140 kali per menit di sini. Variabilitas tentunya kurang dari 5 kali per menit. Apakah ada akselerasi? Tidak ada. Deselerasi ada. Ini yang dikatakan prolong deselerasi karena lebih dari 2 menit. Tadi perjanjian kita satu kolom ini adalah 1 menit. Sedangkan ini lebih dari 2 menit, jadi dikatakan prolong deselerasi. Bagaimana dengan kontraksinya? Kontraksi tidak ada. Dan bagaimana dengan gerak anaknya lebih dari 3 kali per 10 menit. Kesimpulan. Kesimpulan, karena terdapat deselerasi yang memanjang atau prolong, masuk di kategori 3, sudah jelas patologisnya. Berikutnya, semangat kan? Saya punya 30 gambar lagi loh. Ya, di sini kita lihat lagi ya. Pokoknya semuanya dilihat dengan sistematis. Baseline 140 sampai 150 kali per menit. Akselerasi ada sedikit-sedikit. Deselerasi apakah ada? Ada, berulang. Ya. His 3 kali atau lebih dalam 10 menit. Gerak anak 3 kali dalam 10 menit. Kesimpulan. Kesimpulan masuk di kategori 3. Di sini terdapat deselerasi variabel. Tadi akselerasi ada sedikit dan deselerasinya ada berulang. Ya, berikutnya di sini baseline antara 140 sampai 150 kali per menit. Variabilitas 5 sampai 5 kali per menit. His negatif, gerak anak lebih dari 3 kali per 10 menit. Kesimpulan, mudah ini, kategori 1 ya, ini baik. Sedikit lagi. Ini bagaimana? Tentunya sudah lebih fasih sekarang. Kita lihat baseline-nya antara 120 sampai 130 per menit. Akselerasi ada jelas, deselerasi tidak ada. His 2 sampai 3 kali dalam 10 menit. Gerak anak 3 kali dalam 10 menit atau lebih. Kesimpulan, tentunya kategori 1 ya, tidak ada hal yang patologis. Baik, kemudian ini yang silent. Kita lihat baseline sekitar 130 kali per menit, akselerasi tidak ada, deselerasi tidak ada. His 1 sampai 2 kali dalam gerak anak 3 kali atau lebih dalam 10 menit. Kesimpulan, masuk di kategori 2. Semoga dengan contoh-contoh kasus yang sudah cukup banyak, para peserta saat ini sudah lebih fasih untuk menginterpretasikan hasil kardiotokografinya sehingga kita dapat mengelola ibu bersalin dengan lebih efektif dan lebih baik untuk keselamatan bersama.
Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di acara berikutnya.